Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi dalam video kali ini, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Dalam tujuan pembelajaran pada materi ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara manusia memperbanyak jenisnya atau berkembang biak, dan juga untuk kalian yang baru mengalami masa pubertas, ya, bisa mengetahui bahwa sistem reproduksi pada tubuh kalian itu sudah aktif dan bagaimana cara kita harus menjaga, ya, karena ini termasuk kehormatan diri kita sendiri. Terus bagaimana kita juga menjaga diri kita, khususnya bagian reproduksi kita agar tetap sehat, ya. Dan kita juga bisa dengan mempelajari ini, kita juga bisa jadi lebih tahu bagaimana cara menghindari penyakit-penyakit reproduksi yang sangat-sangat tidak kita inginkan, ya. Karena kalau misalnya kalian searching penyakit reproduksi pada manusia itu sangat-sangat mengerikan, ya. Jadi kita pelajari bab ini dengan baik. Ingat, pada bab ini gambar-gambar yang akan dimunculkan tidak mengandung pornografi, karena ini memang tersedia juga, ada juga di buku pelajaran dan materi-materi pelajaran. Walaupun itu juga dari pemerintah, sama semuanya juga ada. Jadi ini tidak mengandung pornografi. Tetapi kalau misalnya ada yang menggunakannya selain di luar pelajaran, nah hati-hati, ini akan mengandung nilai pornografi. Jadi kita pelajari, ya, dengan baik dan seksama. Semoga mencapai tujuan ataupun manfaat yang kita inginkan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita inginkan dapat kita mudah pahami dan mudah kita cerna, dan ini juga menjadi amal jariah untuk kita. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, ini adalah beberapa konsep, ya, yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi manusia, yaitu ada pembelahan sel, organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, kemudian proses-proses dari pembelahan sel dari masing-masing sel kelamin, kemudian ada tentang menstruasi, khitan, fertilisasi dan kehamilan, perkembangan janin, proses melahirkan, hingga penyakit reproduksi. Oke, swipe up. Sebagaimana yang telah kalian pelajari waktu kelas 8, kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, kemudian kalian belajar tentang sistem pernafasan, kemudian kalian belajar tentang sistem ekskresi, ya kan, dimana semua sistem-sistem tersebut, ya, itu berasal dari kumpulan-kumpulan organ yang memang mereka berbeda semua, tetapi mereka semua itu memiliki fungsi dan tujuan yang sama, ya. Di sini contohnya Ibu ambil satu sampel, yaitu sistem pencernaan. Dimulai dari mulut, kemudian dia ke faring, kemudian dia ke esofagus, kemudian dia ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian ke anus. Nah, kemudian organ-organ tersebut dia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menghasilkan energi dengan mencerna makanan. Nah, jadilah sistem pencernaan pada manusia. Begitu juga dengan sistem pernafasan, ya, dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Organ-organ tersebut berbeda, bentuknya beda-beda, ya kan, dengan jaringannya juga beda, tetapi mereka memiliki fungsi yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk proses pernafasan, ya, untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadilah sistem pernafasan. Nah, oleh karena itu, begitupun dengan sistem reproduksi pada manusia. Organ-organ tersebut semuanya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, sistem-sistem tersebut, ya, kalau semuanya sudah aktif, nanti akan membentuk yang namanya organisme. Bagaimana? Paham untuk pembukaannya? Bagaimana kalau kita ulang lagi? Jadi, kita manusia, ya.
Dikatakan kita manusia, makhluk hidup, jika sistem-sistem tubuh kita sudah aktif. Dimulai dari sistem reproduksi, kemudian sistem ekskresi, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem saraf, semuanya sistem sudah aktif. Nah, yang mana sistem-sistem tersebut itu berasal dari organ berasal dari jaringan berasal dari sel, dan di dalam sel banyak sekali terdapat organel. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa manusia termasuk makhluk hidup tingkat tinggi yang sangat kompleks susunan tubuhnya. Karena manusia tersusun dari organ-organ, kemudian organ terdiri dari lapisan-lapisan jaringan, dan jaringan tersusun dari beberapa sel, maka sel ini pada manusia itu terbagi menjadi dua macam. Ada sel tubuh dan ada sel kelamin. Sel tubuh nama lainnya atau disebut juga dengan autosom, sedangkan sel kelamin disebut juga dengan gonosom. Ada dua macam dari gonosom pada manusia, yaitu sel ovum dan sel sperma. Sel ovum itu terdapat pada perempuan dan sel sperma itu terdapat pada laki-laki. Di sini untuk sel tubuh sama sel kelamin apa sih bedanya? Kalau misalnya sel tubuh pada saat dia melakukan pembelahan sel, ya, dia tetap sama hasilnya. Contohnya, misalnya kulit kita. Kalau misalnya kita luka, ya, itu kan misalnya bolong gitu lapisan kulitnya. Nah, pada bagian yang bolong ini, kemudian nanti keluar darah pada proses penutupan luka ya, ingat pada sistem sirkulasi darah. Nah, nanti akan ada benang-benang fibrin, ya, itu akan membentuk kulit yang baru. Nah, disinilah proses ya pembelahan pada sel-sel tubuh, sehingga dia membentuk sel kulit yang dia masih memiliki memori yang sama dengan sebelumnya. Makanya walaupun ada luka dulunya gitu kan, di sini ya tetap sama, tidak kelihatan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya sel kelamin itu dari yang induknya sampai yang anaknya, sel anaknya itu berbeda. Nanti kita akan jelaskan pada pembelahan sel selanjutnya, oke? Di setiap sel pada manusia, tadi Ibu sudah jelaskan, tidak hanya manusia saja ya, semua sel itu pasti mengandung yang namanya organel. Nah, di sini, organel tersebut salah satunya ada yang namanya nukleus atau inti sel. Ingat, ini pelajaran kelas 7 nih, waktu pertama-tama kali tentang tingkatan organisasi pada kehidupan. Di dalam nukleus ini terdapat yang namanya kromosom. Ibaratnya gini, nukleus itu kan fungsinya sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, ya kan? Karena dia mengatur seluruh kegiatan sel, dia harus punya sesuatu yang dia itu jadi berbeda. Dia itu harus punya sistem yang dia bisa ngatur seluruh kegiatan sel. Apa itu? Yaitu adalah kromosom. Kromosom di sini dia itu mengandung DNA atau gen yang dia menyimpan kode genetik atau sifat-sifat dari suatu induknya. Jadi makanya kalau misalnya kita nih kayak ibu tuh mirip sama Umi gitu kan, mirip juga ada sifat-sifat fisik yang juga sama kayak Abi, karena memang ibu ini adalah campuran gen dari Umi sama Abi, seperti itu. Mereka mewariskan sifat mereka ya yang ada di dalam kromosom mereka masing-masing, kemudian diwariskan ke ibu. Begitupun seterusnya. Di sini untuk kromosom pada manusia, setiap makhluk hidup memiliki kromosom yang berbeda-beda. Manusia memiliki jumlah kromosom yaitu 46 kromosom. Yang mana setiap macam sel terdapat kromosom yang jumlahnya tentunya berbeda ya. Tadi ya, setiap macam sel dia terdapat kromosom yang jumlahnya berbeda. Maksudnya tadi setiap sel pada makhluk hidup yang lain. Untuk kromosom sendiri, dia itu kalau bahasa genetik ada sebutannya yaitu alel. Alel itu artinya kromosomnya berpasangan. Jadi kalau misalnya di dalam bulatan nukleus, nah itu dia cuma begini doang. Nah berarti ini satu. Kalau misalnya dia nanti begini, dia ngikat ada dua gitu kayak silang gitu, berarti dia alel kromosomnya berpasangan. Untuk yang autosom sama gonosom sendiri, dia jumlahnya berbeda. Ya, maksudnya tadi di macam-macam selnya ya. Jadi antara sel tubuh atau sel kelamin, dia mengandung jumlah kromosom yang berbeda.
Kalau misalnya autosom dia mengandung 44 kromosom, kalau dipasangin berarti jadi 22 pasang atau sebutannya adalah alel. Sedangkan untuk yang gonosom itu berjumlah 2 kromosom, hanya ada 2 kromosom atau 1 pasang atau 1 alel. 1 alel kromosom. Seperti itu. Gimana? Paham? Jadi jumlah seluruh kromosom pada manusia itu ada 46 kromosom. Ya, itu jumlah total seluruhnya ya, mau pada sel tubuh ataupun pada sel kelamin, jumlahnya ada 46. Nah, masing-masing itu punya porsinya sendiri. Ya, 46 itu dari mana sih? Gitu kan angka 46, yaitu dari sel tubuh, dari autosom itu dia mengandung 44 kromosom atau 22 alel kromosom. Nah, untuk yang gonosomnya dia mengandung 2 kromosom atau 1 alel kromosom. 44 tambah 2 46 kan? Ya. Kalau misal dipasangin 46 kromosom atau 23 alel kromosom. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, dengan kata lain, nah, kita lanjut ke sini. Tadi kalau misalnya pada autosom itu sendiri, pada sel tubuh, laki-laki atau perempuan itu sama aja. Yang membedakan antara laki-laki sama perempuan itu adalah sel gonosomnya, sel kelaminnya. Tadi kalau misalnya pada laki-laki dia adalah sperma, pada perempuan adalah sel ovum. Di sini untuk yang laki-laki ya, dia itu memiliki kode gonosom itu adalah XY. Sedangkan kalau pada perempuan dia memiliki kode gonosomnya itu adalah XX. Jadi kita ganti tadi kan kalau misalnya pada perempuan yaitu tadi kalian bisa baca di sini ya. Di PowerPoint-nya itu ada tulisan XX ya kan? Berarti kan ada 2 kromosom kan? Nah, paham nggak? Kalau misalnya 22 alel autosom berarti kan 22 alel. Itu kan pasangan. Kalau nggak dipasangin berarti kan 44. 44 tambah XX jadi 46. Gitu. Begitupun pada pria. Pada pria itu kan 22 alel autosom, berarti sama dengan 44 kromosom ditambah XY, XY. Berarti kan ada 2 tuh. Berarti 44 tambah 2, 46. Jadi pada laki-laki ataupun pada perempuan jumlah kromosomnya sama, jumlah autosomnya sama, jumlah gonosomnya sama. Yang membedakan adalah kode gonosomnya. Kalau pada wanita, ingat dia itu XX. Pada pria laki-laki itu adalah XY. Jadi, rumusnya intinya yaitu 22 alel autosom plus 1 alel gonosom. Seperti itu. Oke? Gimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita balik dulu ya. Nah, ini tadi nih ada sel ya, kemudian dalam sel ada nukleus yang mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian di dalam nukleus di sini ada kromosom ya, di mana kromosom itu dia mengandung yang namanya DNA. Oke, inilah yang membawa sifat, ini ada kode-kode genetik kita. Ya, sifat-sifat kita. Ya, nanti akan diturunkan ke keturunan kita selanjutnya. Begitu seterusnya. Makanya bentuk dari fisik dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu sampai ke kita sama bentuknya. Ya, cuman yang membedakan kok tingginya beda atau bentuk hidungnya beda ya, karena kan ada pengaruh-pengaruh lainnya yang sehingga membuat kita agak berbeda, tapi secara fisik keseluruhan secara umum kita sama. Ya pasti ada tangannya ada 2 ya kan, kakinya ada 2, jarinya alhamdulillah ada 10 ya kan untuk tangannya, matanya ada 2, hidungnya letaknya di sini nggak di belakang ya kan, berarti sama ya kan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini adalah sel-sel pada manusia ya. Kalau yang paling bawah itu adalah sel sperma ya, yang ini adalah sel ovum. Oke. Kemudian untuk sel tubuh lainnya yang autosomnya itu ada pada ginjal, kidney, ada pada liver, hati, kemudian ada pada otak, kemudian darah, kemudian otot, pankreas, dan semuanya.
Oke, jadi yang membedakan tadi cuma ada 2 macam sel pada tubuh manusia, yaitu ada sel tubuh atau disebutnya autosom dan ada sel kelamin yang disebutnya dengan gonosom. Oke. Next, swipe up. Oke, kita masuk ke sudah masuk materi inti, yaitu pembelahan sel. Tapi materi intinya banyak ya, jadi sabar sekali. Kalau belajar biologi itu harus sabar karena memang banyak sekali materinya. Oke, kita lanjut. Untuk yang pembelahan sel di sini, ingat dia merupakan salah satu proses untuk memperbanyak dirinya, ya, memperbanyak diri pada sel. Namanya pembelahan sel, ya memperbanyak diri pada sel. Nah, di sini untuk sel itu sendiri itu dibagi menjadi 2 macam proses pembelahan, yaitu ada secara mitosis dan secara meiosis. Umumnya, untuk mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau autosom. Sedangkan kalau meiosis, umumnya dia terjadi pada gonosom, ya, pada sel kelamin. Tapi pada gonosom dia juga mengalami mitosis juga, ya. Jadi sebelum dia ke meiosis, untuk sel kelamin, dia mengalami mitosis dulu, baru ke meiosis. Jadi 2 kali proses pembelahan. Tapi kalau misalnya pada sel tubuh, pada autosom, dia hanya menggunakan proses pembelahan secara mitosis saja, ya, karena dia tidak akan melibatkan kromosom. Oke, kita nanti akan mempelajari bedanya antara mitosis dan meiosis sih, ya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Jadi intinya tuh kalau mitosis atau meiosis dia sama-sama proses pembelahan sel. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau misalnya mitosis tadi pada selnya ya, kalau mitosis pada autosom, kalau meiosis pada gonosom. Untuk yang mitosis itu sendiri atau meiosis, dia sama-sama mengalami 4 fase utama. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nanti akan kita pelajari satu-satu apa itu artinya. Cuman untuk walaupun dia sama tapi tetap berbeda. Tadi Ibu udah bilang kalau mitosis itu dia pada sel tubuh, contohnya tadi pembentukan kulit baru pada kulit-kulit yang telah luka. Itu dia tidak membagi kromosomnya. Jadi jumlah kromosomnya akan tetap sama. Misalnya tadi jumlah kromosomnya adalah 44, ya tetap sampai akhir juga tetap 44 gitu. Jadi nggak beda kromosom. Jadi walaupun dia sudah membelah jadi banyak, jumlah kromosomnya tetap sama gitu. Kalau misalnya dia sudah haploid, ya haploid itu artinya 2N. Jadi kromosomnya itu masih alel. Nah, di sini ya walaupun dia membelah jadi 2, itu kromosomnya tidak akan membagi. Dia akan tetap sama jumlahnya sampai akhir. Sedangkan kalau misalnya meiosis, kalau misalnya induknya 2N, nah anaknya nggak 2N lagi, nggak diploid lagi, tapi dia sudah haploid, udah N, jadi berarti kromosomnya udah kebagi. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke proses-proses atau fase-fase yang dialami pada mitosis dan meiosis, ya. Yang pertama ada profase. Profase ini adalah fase paling lama dalam proses pembelahan sel. Dia ini tahapan persiapan tapi lama sekali, di mana sel akan membelah, ya. Dia ini memang selnya ini, saya mau membelah nih. Kalau saya mau membelah diri, saya harus bersiap-siap dulu, gitu. Nah, persiapannya ini yang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan energi yang sangat banyak. Hal ini ditandai dengan penebalan pada benang-benang kromatin menjadi kromosom. Kemudian kromosom ini mulai memuai, dia berduplikasi menjadi kromatid, serta munculnya benang-benang spindel. Benang-benang spindel itu adalah organel yang terdapat pada sel. Dia itu hanya muncul pada sel kalau sel mau melakukan pembelahan sel. Kalau selnya belum mau melakukan pembelahan sel, benang spindel nggak akan muncul. Dia akan masih tenggelam ibaratnya di dalam sitoplasma. Nah, nanti benang-benang spindel inilah kalau dia mau melakukan pembelahan sel, dia baru muncul untuk membantu proses pembelahan sel. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah benang spindel ini sudah muncul, ya, dan benang-benang kromatinnya sudah berubah menebal menjadi kromosom, nah, di sini mulailah kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah metafase. Di mana metafase ini adalah benang-benang spindelnya yang tadi sudah muncul, itu munculnya kan 2 ya. Nah, dia tuh saling ke kutubnya. Jadi, ibaratnya misalnya
Oke, ini ada buku ya. Misalnya buku ini adalah satu sel, kemudian muncul benang spindel. Benang spindelnya ada dua. Nah, kemudian benang spindel ini karena selnya mau melakukan pembelahan sel, benang spindelnya dia masing-masing ke ujung. Ya, masing-masing ke kutubnya sel. Oke. Nah, nanti kalau misalnya benang-benang spindel sudah ada di bagian ujung, maka kromosom nanti akan berbaris di tengah-tengah. Ya, ini udah tahapan mereka udah masuk ke tahapan metafase. Nah, kemudian kalau masuk ke tahapan metafase, barulah dia ke anafase. Di mana benang-benang kromatin ini, dia akan menjulurkan benangnya atau filamennya ke kromosom. Dia akan mengikat masing-masing kromosom. Yang di sini juga, benang spindelnya akan mengeluarkan filamen atau benang. Nah, dia akan mengikat masing-masing kromosom. Tadi kan kromosomnya di tengah-tengah alel semua kan. Jadi nanti dia akan misah gitu. Nah, nanti kalau udah masing-masing dari filamen dari benang spindel itu udah ngikat kromosom, nah nanti kromosomnya ketarik nih. Karena kan masing-masing benang spindel dia akan menarik kromosom ke kutubnya. Nah, nanti kalau udah misah, barulah masuk ke tahapan telofase. Ya, dimana tadi kromosomnya alel dia sudah memisah ya dari diploid 2N menjadi haploid N, kromosomnya sudah terbagi. Dari 46 kromosom sudah terbagi menjadi 23 kromosom. Nah, nanti kalau sudah terpisah, kromosomnya sudah terbagi, ya, baru deh. Nanti di sini terjadi lekukan, ya, terdapat lekukan, kemudian jadilah 2 sel. Jadi dari 1 sel menjadi 2 sel, seperti itu. Kita bisa lihat gambarnya dari profase, metafase, anafase, kemudian telofase. Dari anafase ke telofase itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak juga membutuhkan energi yang lama, karena tadi pemantapan energi membutuhkan energi yang banyak itu di tahapan profase dan metafase. Oke. Nah, inilah nanti akan ada gambaran masing-masing dari mitosis dan meiosis ya. Cuman tadi kalau misalnya untuk yang 4 tahapan itu dia lebih ke mitosis sih. Kalau misalnya meiosis dia 2 kali proses ya. Jadi kalau mitosis ya habis mengalami profase, metafase, anafase, kemudian telofase, ya sudah selesai. Dari 1 hasilnya ya 2. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini dari yang profase dia ada 2 kromosom kan. Nah, kemudian kromosomnya tadi dia melakukan penebalan, ya, kemudian dia mengalami diferensiasi sehingga kromosomnya itu sudah diploid atau 2N. Nah, kemudian muncul benang spindel, kemudian benang spindel yang mengeluarkan filamen, kemudian menarik dari masing-masing kromosom sehingga kromosom yang memisah tidak ada lagi. Tapi tetap nanti hasilnya, nah, di telofase terjadi lekukan, memisahlah dari 1 menjadi 2, tapi tetap hasilnya sama-sama 2N. Ya, karena memang kalau mitosis itu dia hasil akhirnya sama ya untuk jumlah kromosomnya ya. Jadi dia tidak membagi jumlah kromosom tapi menduplikat, menggandakan ya biar dia masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama. Oke. Dari 1 hanya menjadi 2 sel saja ya. Jadi maka proses kayak misalnya pembentukan sel-sel tubuh, nah itu agak lama ya karena hasilnya dari 1 jadi 2. Nah, ntar kalau misalnya 2 sel ini mau melakukan pembelahan, dia bersiap dulu, mengalami profase dulu, baru nanti mengalami lagi pembelahan jadi 2 lagi gitu. Berduplikat seterusnya sampai nanti misalnya kalau jaringan kulit yang luka semuanya tutup seperti itu. Next, kita ke meiosis. Nah, kalau misalnya meiosis ini kan terjadi pada sel kelamin, pada gonosom. Ini terjadi pembagian kromosom ya, yang mana tadinya 46 kemudian menjadi berarti 23 ya. Karena tadinya 46 ya atau disebutnya dengan diploid kemudian jadi 23 atau sebutannya adalah haploid ya atau N. Nah, di sini kalau misalnya untuk meiosis itu sendiri, dia mengalami 2 kali proses ya, 2 kali proses. Jadi, makanya hasilnya nanti setiap 1 kali pembelahan itu hasilnya adalah 4. Ya.
Jadi kalau tadi kan sama, proses sama, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, habis telofase udah jadi 2, mereka membelah lagi langsung gitu. Jadi profase 2, kemudian metafase 2, kemudian anafase 2, sampai akhirnya telofase yang kedua. Sehingga hasilnya adalah 4. Seperti itu. Oke. Nah, inilah yang terjadi pada sel ovum dan sel sperma. Bagaimana? Sudah paham? Kalau ada pertanyaan, silakan berikan komentar kamu di bawah ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa beri komentar yang baik. Terima kasih. Kita ketemu di materi selanjutnya, di video selanjutnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.